Bang, mati dulu bunyi nih. Ininya nih, salon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 243. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharul maut. Alam taro anatah ora weruh sapa jenengan Muhammad. Istifhamu ta'jibin, istifham lit ta'jib wa tashwiqun ila istima'i ma ba'dahu, lan dorongan maring ngrungokaken barang kang ing dalem sewise emak. Ai alam yantahi, tegese anatah durung nyampe apa ilmuka pengetahuane jenengan Muhammad. Ilal ladzina maring wong-wong kharaju kang metu sapa alladzina min diyarihim saking pira-pira kampunge alladzina wa hum lan hale utawi alladzina iku ulufun ewonan beribu-ribu. Ana kang ngomong arba'atun 4.000 au samaniyatun atawa 8.000 au asyaratun atawa 10.000 au thalathuna au arba'una au sab'una alfan, atau anak kang ngomong 30, 40 atau 70.000. Hadarul mauti karana wedi mati. Wahum utawi alladzina kharaju min diyarihim iku qaumun sijineng kaum mim bani Israila saking bani Israil. Waqa'at ta'una kang tumiba apa at-ta'un bibiladihim ning negarane kaum. Fafirru maka pada melayu sapa kaum kabeh. Faqala lan ngendika sapa Allah lahum maring kaum mutu mati sira kabeh. Famatu maka mati sapa kaum. Thumma ahyahum nuli nguripaken sapa Allah hum ing kaum kabeh. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Apakah engkau tidak mengetahui wahai Muhammad ilal ladzina kharaju terhadap cerita orang-orang yang keluar, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang melakukan urban, pergi
Pergi kemana? Min diyarihim, dari tempat tinggalnya, dari desa-desanya. Sedangkan jumlah mereka wahum ulufun, ribuan. Ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 10.000. Ada lagi yang mengatakan lebih banyak, 30, 40 atau sampai 70.000. Kenapa? Mereka kabur, mereka pergi dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, dari desanya, hadarul maut, karena takut mati. Hadarul maut karena khawatir kena mati. Konon cerita ini terjadi qaumun min Bani Israel, terjadi pada salah satu kaum dari Bani Israel, yang mana waqa'at ta'un bibiladihim, yang pada daerahnya, pada negaranya tertimpa ta'un, penyakit. Maka karena adanya penyakit, kemudian mereka fafirru, pada kabur, meninggalkan desa-desanya, meninggalkan kampung-kampungnya. Karena mereka meninggalkan kampung-kampungnya karena kekhawatiran terhadap penyakit, dikira mereka bakal selamat, bakal kehindar dari sebuah kematian. Ternyata Allah berkehendak lain. Malah Allah faqala lahum mutu, Allah mengatakan kepada mereka, matilah kalian semua. Padahal tujuannya yang pertama adalah menghindari kematian. Ujung-ujungnya mati-mati juga. Ketika Allah perintahkan, mereka suruh mati. Tsumma ahyahum, tapi kemudian mereka dihidupkan lagi oleh Allah ba'da tsamaniyati ayyamin, setelah 8 hari. Udah mati 8 hari kemudian mereka dihidupkan lagi. Ada lagi yang mengatakan bukan 8 hari melainkan lebih, au aksaro, lebih dari 8 hari. Kenapa bisa mereka dihidupkan lagi? Bidu'ai nabiyihim, karena ada doa nabi mereka. Hizqila, namanya Nabi Hizqil. Fa'asau, maka mereka akhirnya hidup kembali daharon, beberapa masa, beberapa waktu lamanya. Di muka mereka atharul mauti, ada bekas kematian. Jadi sekalipun dihidupkan lagi, muka-mukanya tetap kelihatan muka-muka orang yang pernah mati. La yalbithuna thawban illa adakal kafani, mereka pakai baju setelah mati hidup, kemudian mereka pakai baju lagi, tapi ketika pakai baju ternyata bajunya balik lagi, pakai kain kafan lagi. Mati pakai kain kafan, mati hidup pakai baju, ternyata bajunya berubah menjadi kain kafan. Wastamarrat fi asbatihim, dan cerita ini turun temurun menyebar pada keturunan-keturunan Bani Israel. Ada salah satu nabi, yang nabi tersebut bernama Nabi Hizqil, namanya Nabi Hizqil. Konon Nabi Hizqil itu hidup ba'da Musa wa qabla Daud, setelah Nabi Musa tapi sebelum Nabi Daud. Nabi Hizqil ini juga diutus kepada masyarakat Bani Israel. Jadi kalau kita bercerita tentang Bani Israel itu memang terkenal sebagai masyarakat yang dianugerahi banyaknya nabi, banyaknya rasul. Saking banyaknya nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel,
menjadikan Bani Israel itu sebagai sebuah kumpulan masyarakat yang terkenal namanya sampai sekarang. Makanya saya pernah bilang, semakin banyak kampung anggota keamanannya, berarti semakin banyak kejahatan. Begitupun Bani Israel, karena rada bader, masyarakatnya rada nakal, maka dikasih oleh Allah jumlah rasul dan nabi yang melebihi daripada kaum-kaum yang lain. Suatu ketika kaum Bani Israel itu diserang wabah penyakit. Kalau menurut Imam Jalaluddin itu diserang sebuah penyakit yang mana penyakit tersebut bisa berpotensi melahirkan kematian. Maka untuk menghindari potensi kematian tersebut, orang-orang Bani Israel kabur dari kampungnya, kabur dari rumahnya dengan tujuan agar terhindar dari kematian. Akan tetapi tujuan yang hendak dicapai oleh kaum dari Bani Israel tersebut tidak terwujud. Kabur memang kabur, lanjut pergi, tapi ternyata akhirnya ketemu mati juga oleh Allah. Faqala lahumullahu mutu, kata Allah, mati, udah wayahnya mati mah, mau kabur kemana juga. Tuh ya. Tsumma ahyahum, tapi Allah kemudian menghidupkan lagi karena Nabi Hizkil berdoa supaya tuh kaum dihidupkan kembali sebagai ibrah, sebagai pelajaran bahwa mati dan hidup, hidup dan mati itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, Nabi Hizkil punya mukjizat. Mukjizatnya itu bisa mengumpulkan tulang belulang orang mati kemudian hidup kembali. Nah, itu salah satu cerita atau riwayat terkait kisah Nabi Hizkil. Di kita Nabi Hizkil itu tidak begitu masyhur, tidak begitu terkenal ya, karena bukan bagian dari jumlah nabi dan rasul yang 25. Jadi nggak begitu kedengeran sama kita. Iya. Kalau Khidir terkenal karena cerita-cerita kaum sufi, cerita-cerita kaum tasawuf. Tapi kalau Nabi Huzkel, kata orang-orang sana mah Huzkel ya, itu masyhur justru di kalangan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi banyak menamakan anaknya dengan sebutan Hizkil tersebut. Lantas apa yang kita dapat raih dari bunyi ayat ini? Apa yang dapat kita ambil manfaat, ambil ibarah dari bunyi ayat ini? Pertama, kalau diambil dari kisah yang tadi bahwa mereka itu kabur gara-gara adanya ta'un, kalau artinya kabur mereka gara-gara ta'un ini bukan Al-Quran yang menjelaskan, tapi para ahli tafsir. Di sebagian riwayat lagi, kaburnya mereka itu bukan gara-gara ta'un, tapi gara-gara ada penyerangan dari masyarakat yang lain. Khawatir takut dibunuh, makanya kabur. Ini ayat nanti akan berkaitan dengan ayat berikutnya, masih pada surah Al-Baqarah yang nanti kita akan baca setelah ini. Baru kita akan tahu
kenapa tiba-tiba Allah menceritakan sebuah cerita yang masyhur terkait orang yang kabur dari kampungnya karena ingin hidup tapi ujung-ujungnya mati. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah zat yang memiliki keutamaan dibanding manusia. Wa minhu, salah satu fadlnya Allah adalah ihya'uha ulai, menghidupi atau menghidupkan kembali orang-orang tadi yang telah mati. Walakinna aktsaron nasi la yashkurun, lan tetapine setuhune akeh-akehe manusa wahum iya annas iku al kuffar wong kafir la yashkuruna, tidak pada bersyukur semuanya. Ayat ini tasji'ul mu'minina 'alal qital. Nah, tujuan ayat ini untuk menyemangati umat mukmin ketika menghadapi peperangan. Maka begini, ini ayat masuk ke dalam kategori yang dibunyikan untuk para tentara-tentara yang ditugaskan berjihad, yang ditugaskan berperang. Kamu diam mati, tuh bergerak juga mati, jadi lebih baik bergerak. Udah begitu gampangnya. Hidup dan mati itu ada di tangan Allah. Tentara diem aja di markas ketika ada penyerangan, mati. Nyerang ya ada potensi mati tapi ada potensi hidup. Ya bisa jadi nanti bisa kalau meninggal ya ikut dalam kategori syahid. Maka ayat ini dibunyikan oleh Allah untuk ngasih tahu bahwa dulu ada orang yang takut ketika berperang, kabur, ternyata nggak mau ikut berperang, ujung-ujungnya mati juga, dimatiin malah oleh Allah. Oleh karenanya, ayo udah perang, jangan pada takut, jangan pada diem. Nih, ini ayat diturunkan ketika umat mukmin, umat muslim merasa khawatir kalau berperang bakalan mati. Kalau tidak ada penyemangat ini, bisa jadi orang-orang mukmin mundur ketika berperang. Tuh, jadi ketika ayat ini dibacakan kepada tentara, cocok. Ayo perang semuanya. Jangan takut mati. Pokoknya selama hayat masih dikandung badan, serang aja terus. Mati ya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran ini harus kita telusuri lebih mendalam maksud dan tujuannya, supaya kita faham kapan dan di mana kita tempatkan ayat ini. Tuh, gitu ya. Kalau kata Imam Jalaluddin mah gara-gara ta'un, tapi kalau kata imam yang lain itu gara-gara penyerangan dari umat yang lain. Maka Allah lanjutkan ayatnya dengan berbunyi waqatilu fi sabilillah. Tuh, ayat berikutnya waqatilu fi sabilillah. Perang sira kabeh ing dalem agama, ing dalem dalan Allah. Ai li i'la idinihi, tegese kanggo ngeluhuraken agamane Allah. Jadi cocok kalau ayat itu buat perang, yang tadi 243 itu buat perang, cocok dengan ayat 244 yang perintahnya memerintahkan umat muslim untuk berperang fi sabilillah. Ya, untuk memperkuatnya ayat 243, perintahnya 244. Setiap kata berperang Allah memerintahkan untuk melawan, itu pasti tujuannya Allah sebutkan, yaitu fi sabilillah. Bukan tujuan yang lain,
bukan tujuan mendapatkan gonimah, bukan tujuan mendapatkan tawanan, bukan tujuan bisa mendapatkan budak. Karena pada perang-perang zaman dahulu, perang-perang orang-orang terdahulu itu berperang, bonusnya adalah gonimah, harta rampasan perang, bisa berupa makanan, bisa berupa emas, perak, bisa berupa budak. Orang sepatan perang lawan orang Pakuaji, tiba-tiba kalah orang Pakuaji. Orang Pakuaji yang masih hidup ditawan, nggak mau ditebus, jadi budak. Boleh diperjualbelikan. Iya. Perempuannya yang pada nyerah-nyerah, nggak pada punya laki, ikut berperang perempuannya, jadi budak. Bisa disetubuhin. Nah, budak kan bisa disetubuhin zaman dulu, halal. Mau punya budak 80 kayak disetubuhin terus tiap hari gantian, zaman dulu halal. Tapi bukan tujuan itu yang Allah katakan. Allah itu katakan wajahidu fi sabilillah. Tujuan berperang itu fi sabilillah, untuk li'i'la'i dinih, untuk meninggikan, untuk mengagungkan agama Allah. Karena kalau tujuannya bukan li'i'la'i dinihi, nantinya bakal berakibat kegagalan. Kalau berakibat kegagalan, berarti umat Islamnya nanti mundur, kalah, terpuruk, habis. Tapi kalau li'i'la'i dinihi, apapun nanti yang didapat setelah berperang itu mah bonus, bukan tujuan utama. Kalau orang semuanya dalam melakukan apapun berniatnya sabilillah, nggak bakal kecot, nggak bakal ribut, nggak bakal konflik. Yang menjadikan konflik itu ketika tujuannya bukan sabilillah, tujuannya udah materi, tujuannya keuntungan, ya pasti ribut, ya pasti berantem. Maka yang terjadi pada masyarakat dunia, konflik-konflik yang terjadi itu seringkali tujuannya bukan kepada Allah, tujuannya kepentingan masing-masing, baik individu maupun kepentingan kelompok. Kalau sudah kayak begitu, ya sudah, tinggal lihat saja nanti kehancurannya, karena tujuannya bukan Allah. Oleh karenanya perang dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kata-kata para ulama itu dikatakan jihad fi sabilillah. Dan tentara itu pada masa sahabat, pada masa Rasulullah mendapatkan jatah dari income zakat. Makanya di zakat ada ya cing, salah satunya adalah wafi sabil masakin wal fuqara wal masakin wa benis sabil wafi sabil dan seterusnya. Itu orang-orang yang berperan di jalan Allah mendapatkan anggaran dari sodakot yang disebutkan dalam Al-Quran. Tuh, jadi zakat itu salah satu alokasi dananya, selain untuk subsidi kepada fakir miskin juga diambil dari zakat. Makanya yang berperang itu bisa dapat makanan untuk konsumsi mereka, beli pedang, perawatan kuda, bikin kemah-kemah ketika berperang nggak jauh dari Madinah, itu alokasi dananya dari zakat. Sekarang zakat kita buat perang nggak? Ada nggak orang tiba-tiba ngasih zakat ke TNI? Pak, nih zakat saya nih, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala, buat TNI. Ada nggak? Sekarang ada nggak? Nggak ada. Karena di kita itu mentok-mentoknya zakat itu fakir, miskin, guru ngaji, sama amil. Tuh, ada orang utang dikasih zakat di kita. Assalamualaikum, Cang Haji Basori, ini saya utang udah segunung. Ya, coba saya kasih zakat. Enggak ada. Ya. Padahal zaman dulunya
pos-pos pembagian zakat itu 8 asnaf ya Cing, kalau nggak salah 8 asnaf dialokasikan oleh pemerintah Islam itu 8 pos. Nah, maka 8 pos ini menjadi rutinitas ketika ada pengalokasian zakat. Walhasil umat muslimnya maju, yang fakir miskin disubsidi, yang sabilillah berperang dapat alokasi dana, dapat kucuran dana, yang ibnu sabil apa ibnu sabil? Orang dalam perjalanan ya. Zaman sekarangnya yang lagi mondok dikatakan ibnu sabil. Padahal gampangannya ibnu sabil itu adalah orang-orang yang didelegasikan untuk mengirimkan sesuatu kepada pemerintahan Islam di daerah lain. Contoh, Nabi Muhammad lagi ada di Madinah, tapi sahabat Khalid berangkat ke Syam untuk perang, utusan. Nah, ini yang nganterin surat dari Nabi Muhammad nih dapat namanya uang transport. Nah, uang transport dari mana? Dari alokasi negara. Mana alokasi negaranya? Ya zakat itu. Dari pajak kalau sekarangnya. Maka zakat yang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ditaruh di negara, ditaruh di Nabi Muhammad dan para sahabat, baru dialokasikan. Anda mau berangkat ke Syam untuk menemui Khalid, ya nih uang jalannya, ini perbekalannya. Karena pada waktu itu umat Islam belum punya income. Dari mana income-nya? Bea cukai nggak ada, bea cukai belum ada, pajak kendaraan bermotor nggak ada, zaman waktu itu nggak ada. Ya, nggak ada onta gitu lewat jalan kemudian dipajak, nggak ada. Pajak jual beli nggak ada, pajak pertambahan nilai nggak ada, pajak bumi dan bangunan nggak ada zaman itu. Jadi satu-satunya cara untuk membuat pemerintahan Islam ini kuat, kita ambil dari zakat, dialokasikan. Ada yang susah, ayo subsidi, kasih beras, kasih roti, kasih kurma, kasih unta, atau dan seterusnya lah gitu. Nah, kalau mau enak sebenarnya udah zakat jangan, pajak jangan ada, diganti zakat, tapi dikumpulinnya oleh negara semuanya. Masalahnya kitanya kagak percaya gitu doang. Korupsi melulu di atasnya ya. Itu. Jadi sekarang yang mengalokasikan uang ini untuk TNI, untuk sabilillah yang berperang, itu dari zakat apa dari pajak? Dari pajak. Pajak kita salah satunya untuk gaji TNI. Sebenarnya hampir mirip dengan alokasi zakat, hampir mirip sebenarnya. Lah itu pejabat-pejabat berarti dari zakat bisa dari zakat ambil namanya, cuman harus dibenerin dulu di atasnya. Ya jangan kegedean, masa gede-gede jasa di sononya. Ya, beberapa negara tidak menerapkan bahasa pajak, beberapa negara menerapkannya bahasa zakat, yang kemudian zakat itu menjadi sumber pemasukan negara yang dikelola secara bersih. Walhasil negaranya maju. Nah, kita sebenarnya udah dikelola sama badan yang lebih modern sebenarnya zakat kita, yaitu BAS, Badan Amil Zakat. Itu sudah mengelola zakat kita. Salah satu peruntukannya adalah untuk ibnu sabil, orang-orang yang melakukan pendidikan di luar negeri. Makanya ada beasiswa Badan Amil Zakat, dibeasiswakan ke sana. BAS juga mengalokasikan zakat itu juga untuk orang fakir miskin. Bedanya tidak berbentuk beras, tidak berbentuk minyak misalnya. Biasanya BAS itu berbentuknya modal usaha. Anda nggak mampu, oke, nih saya kasih modal gerobak, kenceng, kompor, gas, sama modal, silakan dagang. Nah, itu lebih maju pemikirannya. Jadi bukan hanya sekedar dikasih beras doang, dikasih uang doang. BAS itu udah lebih modern pemikirannya, supaya orang nih besok udah nggak miskin lagi. Karena tujuan zakat itu memang mengangkat kesejahteraan
sosial biar naik kesejahteraannya. Kalau terus-terusan dikasih beras saja dapat seminggu habis sudah. Tapi kalau dikasih modal bisa jadi dia berkesinambungan terus, besoknya dagang dapat untung, bisa makan dan seterusnya. Ya sayangnya di kita itu dikasih gerobak, dikasih kenceng, dikasih gas, dijual. Iya itu udah kagak beres di kita mah. Iya. Kagak beres di kita mah pokoknya dikasih bantuan udah dijual-jualin semuanya. Nah, dikasih kambing buat dipiara, dijual kambingnya. Ya. 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 Jadi sebenarnya tujuan basnya mah udah baik, hanya humannya, personal kitanya yang kadang-kadang masih perlu diperbaiki. Nah itu memang sudah jadi penyakit orang-orang kita. Kita itu hanya beda level korupsi aja sebenarnya. Kita itu hanya beda level korupsi. Jangan-jangan kalau kita yang duduk di sono juga kayak sama, bisa jadi lebih parah. Karena kita itu dari miskinnya aja udah belajar korup, dari bawahnya aja udah belajar nilep. Nah, jadi kenapa kita nggak kelihatan korupsi? Karena korupsi cuma goceng 2.000, 3.000. Ya orang di hadapan kitanya cuma segitu. Nah, kalau yang di hadapan kitanya 5 miliar, yang dikorupsi berapa? Ya 5 miliar. Gitu. Makanya bersyukur kita nggak ada di atas. Kalau kita yang ada di atas bisa jadi kita malah lebih gede korupsinya. Nah, jadi untuk memperbaiki penyakit itu di bangsa kita, ya kita mulain dari kita, dari diri kita sendiri, baru bisa nantinya. Nah, bukan hanya di urusan kayak begitu masalahnya korupsi, banyak banget. Ada orang ngajiin nih, saya ini mas saya ngajiin jam 11 sampai jam 12 ngajiin. 11 sampai jam 12. Ikan hitungannya 7 hari 7 malam. Berarti 7 jam. Bayarannya 700.000. Ujrohnya 700.000. Berarti sejam 100.000. Datang jam 11, ya, datang jam 11. Hadarat 15 menit sampai jam 11.15. Habis jam 11.15 nyuruput kopinya 5 menit seruput, baru kemudian ngaji jam 11.20. Jam 12 kurang 5, jam 12 kurang 5 kurang 10 udah doa. Wah, wes. Berarti ngajinya cuman berapa? 25 menit. Itu nggak sadar bahwa kita itu melakukan tindak korupsi yang paling sederhana kita. Ada yang nemenin kongko, ya kata yang di kuburannya yang lagi diajiin, jipen ini gua rada ngelekep lagi, ternyata yang ngajiinnya lagi istirahat dulu, ya gitu. Jadi kenapa contohnya kayak gitu? Karena saya yang mengalami. Jadi kita itu hanya berbeda porsi korupsi, hanya berbeda porsi gratifikasi. Sebenarnya mah sama-sama juga, gitu ya. Mudah-mudahanlah semuanya bisa belajar, terutama dari dirinya sendiri, dari masing-masing pribadinya, supaya nanti ketika dapat posisi, ketika dapat kursi, ya sudah terbiasa untuk melakukan tindakan yang tidak menyalahi aturan korupsi. Wa'alamu annallaha sami'un alim. Dan ketahuilah Allah itu maha mendengar, alimun tur maha mengetahui. Dari perintah Allah untuk melakukan peperangan dalam kaitannya bertahan dari serangan, jangan takut. Allah pasti mendengar doa, Allah pasti mengetahui siapa yang betul-betul berperang, yang betul-betul tujuannya ke Allah, siapa yang perangnya ternyata tujuannya ghanimah. Walhasil akibat yang ditimbulkan gara-gara tujuannya bukan ke Allah adalah kejadian perang Uhud.
yang sudah tergiur adanya ghanimah, cerai-berai semuanya, ya sudah diserang. Maka pada perang Uhud sekalipun jumlah pasukannya itu sama bisa jadi malah udah lebih banyak, tapi harus kalah karena tujuannya ghanimah bukan sabilillah. Mau dagang kayak mau kerja kayak, kalau tujuannya mah bukan ke Allah, udah pasti ujung-ujungnya acak-acakan, ngambil untungnya kebanyakan, takaran timbangannya dikurangin, yang kerjanya yang penting cuma dapat gaji doang, masuk jam berapa pulang jam berapa, yang penting asal absen doang, yang kerja nukang ya nemboknya dilambat-lambatin karo hitungannya harian, nemboknya dicepet-cepetin kalau hitungannya borongan, tinggal yang punya proyeknya sama yang punya rumahnya puyeng, kerja harian salah, kerja borongan salah. Ya, itu karena tujuannya bukan sabilillah, tujuannya bukan Allah. Pokoknya kalau orang udah tujuannya ke Allah semua, udah pasti beres saja, nggak mungkin nggak beres. Allah lanjutkan, man dzalladzi yuqridullaha qardun hasana. Siapapun orangnya yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maksudnya bi infaqi malihi fi sabilillah, menafkahkan, membelanjakan hartanya pada jalan Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan memberikan lipat ganda bunga, akan dikasih bunga oleh Allah, akan dikasih kelipatan-kelipatan kalau kita memberikan pinjaman kepada Allah. Kalau orang memberikan pinjaman kepada Allah dapat bagi hasil, kata Allah gitu, dan bagi hasilnya ad'afan katsirah, banyak kelipatannya. Wallahu yaqbidu, Allah itu terkadang menyempitkan rezekinya kepada makhluk, wa yabsut, dan terkadang meluaskan rezekinya kepada makhluk, wa ilaihi, dan kepada Allah turja'una, dikembalikan semuanya. Masih ada kaitannya dengan perang. Jadi lagi bahas perang tiba-tiba bahas infak ya. Lagi bahas perang tiba-tiba bahas infak. Artinya begini, barang siapa yang memang tidak mampu, tidak sanggup untuk berperang menggunakan tubuhnya, maka silahkan berperang menggunakan hartanya. Maka Allah katakan yuqridullaha qardon hasana, meminjamkan. Nih, Allah itu bahasanya supaya orang pada mau berinfak, itu bahasanya minjem, gua mau minjem, ntar gua balikin, gua tambahin. Ya, kata Allah, minjem sini, gua tambahin, berlipat-lipat tambahannya, ngelebihin Bang Harian, udah berlipat-lipat, nih pinjem ditambahin ntar bayarnya. Tuh, jadi ini kalimat ini ditunjukkan buat orang yang loman, yang dermawan, apa buat orang yang pelit? Buat orang yang pelit ini nih. Orang yang nahan uangnya, minjem, ini mah minjem, sama kayak orang tua ke anak. Orang tua ke anak itu, ya. Kalau anaknya pelit, nggak mau dimintain duit sama emak bapaknya ngomongnya apa? Coba minjem, tuh. Karena emaknya yakin, bapaknya yakin, kalau emak bapaknya ngomongnya minta, kagak bakal dikasih. Jadi emak bapaknya ngomongnya minjem. Padahal mama bapaknya juga nggak tahu kapan dibayar apa enggak. Yang penting biar anaknya mau aja ngasih. Nah, jadi terkadang Allah memilih kalimat-kalimat itu sesuai dengan siapa yang Allah ajak bicara. Kalau yang Allah ajak bicara itu kalangan orang-orang yang rada susah dipintain duitnya, ngomongnya saya minjem. Tapi bagi orang-orang yang loman dermawan, gak pernah ada hitung-hitungan, sini buat saya, kasih buat Allah. Wa atul mala, kasih harta kamu. Wa anfiku, infakkan hartanya. Itu mah buat orang-orang yang rada dermawan. Yang pelit mah minjem, sini minjem.
Tuh, jadi buat kita yang masih pelit, yakinlah bahwa Allah itu cuman minjem. Ntar juga bakal dibalikin oleh Allah. Ya. Tapi kalau mau naik sedikit, udah serahin aja kepada Allah, karena sejatinya semuanya itu adalah milik Allah. Ad'afan katsira. Jangan takut ketika dipinjam sama Allah itu bahkan berkurang. Jangan takut, pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah cerita, saya pernah ngomong, kalau orang pelit itu, wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi, fa innahu yashkuru nafsi, kalau tidak salah ayatnya. Orang yang bersyukur dengan cara berinfak, dengan cara sedekah, dengan cara zakat, pada dasarnya dia itu sedang mensyukuri dirinya sendiri, bukan mensyukuri Allah. bukan sedang melobi Allah, bukan. Pada dasarnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri, untuk menyelamatkan dirinya. Maka saya pernah katakan, kalau di kampung kita orang itu yang kaya 1, yang miskinnya 30, kemudian yang kayanya nggak mau berbagi, maka yang terjadi bakal rusuh. Itu rumahnya pasti bakal dijarah. Iya, akhirnya berkurang apa bertambah kalau dijarah? Berkurang. Coba kalau dibagi mah enggak, malah ad'afan katsira. Tetangga-tetangganya jadi pada sopan, jadi pada tunduk, jadi pada mau diajak ngobrol, jadi pada mau ngebantuin. Seperti itu maksud ad'afan katsira, itu bukan hanya urusan nominal jadi bertambah. Ya, terkadang Allah tuh menceritakan nominal ditambahkan tuh buat mereka-mereka yang koret memang. Kalau yang koret kan kudu digituin. Udah tenang, gua tambahin. Bagi yang koret, kalau yang CS kental mah, saya sama Cikgu Sadateng, cing, minta duit cing. Udah, nih bawa aja. Udah jangan mikirin bayar. CS. Ya, kalau sama CS mah, udah bawa aja. Tapi kalau sama orang yang kagak CS, ntar dulu nih, lu mau bayar kapan nih? Iya. Ya kalau yang kagak CS nih, lu mau bayar kapan? Tambahin ya. Tuh kemarin yang kagak CS mah begitu. Kalau saya main CS mah enggak. Allah juga kalau saya main CS mah enggak ada hitung-hitungannya. Udah sini infakkan aja semuanya. Enggak dijanjiin ono, enggak dijanjiin ini. Udah infakkan. Tapi ketemu sama orang yang rada pelit, ya kudu dijanjiin dulu. Ntar bakal ditambahin, ntar bakal dilipat gandain, ntar bakal dapat bunga, dan seterusnya. Itu bagi orang-orang yang rada pelit. Kalau kita yang udah ikhlas mah, udah berapa butuhnya? Nih semuanya. Insya Allah ntar ada lagi. Berapa butuhnya? Nih bangun majelis. 10 juta, Cang. Udah pakai, udah. Bayarnya gimana? Udah, bayarnya ntar aja belakangan. Adem semuanya. Orang-orang juga berpikirnya positif. Kemudian dagangnya juga lancar. Tokonya mau dicolong sama orang. Nih, ada orang pelit. Tokonya mau dicolong sama orang, ketahuan. Itu yang ngelihat orang mau nyolong, dia mah ya biarinlah, dia mah orang pelit sih, dia mau koret, susah dimintain duitnya. Tapi orang yang loman, jangankan mau nyolong, ada orang-orang tertiduran aja di depan kiosnya, dia usir, jangan di sini. Ini mah punya Cang Haji Ono, jangan ditidur, nggak boleh. Tuh, saking positifnya kita melakukan infak di jalan Allah, udah banyak positifnya. Makanya al-bakhil ba'idum minallah ba'idum minan nas. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia. Sok ada orang pelit ada temennya? Kagak ada. Ada orang punya temen nih, ngeluarin rokoknya kayak keris. Satu. Temen yang lain mau ngeluarin pluk bungkusan, yang ini pluk dia ngeluarin satu. Besok tuh kalau dia datang ada yang mau nemenin kagak, udah simpen semua rokoknya, kantongin semuanya. Iya, kan begitu dalam pertemanan juga. Kalau udah temennya koret, udah urusan bakal ditemenin ya. Dia datang kita kabur. Iya, dia baru nongkrong sedikit lah, gue pulang lah, dicariin bini lah, gue pulang lah, udah ngantuk. Kenapa? Udah tahu nih bakalan orang morotin, udah pemadatan kelas kakap udah. Iya. Tapi kalau temennya loman, tiap ngeluarin rokok bungkus diambrukin di tengah, mau habis elos mau nggak habis elos,
Apa aja dikeluarin semua barang-barang. Banyak nggak yang nemenin? Banyak. Itu udah jangan jadi orang mah jangan pelit tuh, kagak bakal dibawa mati juga. Ya, urusannya dijarah-jarah juga tuh yang lagi rame ya, dijarah-jarah juga. Iya, gitu. Udah pokoknya jangan jadi orang pelit, jadilah orang yang loman. Kalau jadi orang loman mah pasti bakal fayudha'ifahu ad'afan katsirah, bakal dikasih lipat ganda keuntungan yang luar biasa. Enggak kudu minta tolong, pasti bakal ditolongin. Enggak kudu minta bantuan, pasti bakal dibantuin. Coba orang pelit, jangankan enggak minta tolong, minta tolongnya ya enggak bakal dibantuin. Tapi orang loman udah pasti dibantuin. Ya, mudah-mudahan 3 ayat ini menjadikan kita faham bahwa berjuang di jalan Allah itu menggunakan porsinya masing-masing. Yang porsi megang senjata, ya berjuangnya megang senjata. Yang porsinya menggunakan uang, ya berjuang di jalan Allahnya menggunakan uang. Yang cuman punya pemikiran, ya berjuangnya menggunakan pemikiran. Yang cuman bisa nembok, bisa ngechat, bisa ngaci, ya udah berjuangnya menggunakan nembok, ngechat, ngaci. Yang berjuangnya pakai media sosial, misalnya biar negara ini damai, jangan dipasang status-status lagi perang, udah minimal meredamkan kekacauan yang sedang terjadi. Karena saya mah orang kementerian, jadi wajib menyampaikan ini. Ya, yang kemarin pernah nge-share statusnya, hajar aja, bakar aja, terus ketawa malam ini, tega berarti. Ngeliat orang Jakarta di sono yang punya toko pada nyengir semuanya. Lah ini gue bagaimana dagang? Mau dagang, buka, dijarahin. Enggak buka, enggak dapat duit. Orang mau kerja, halte dibakar. Iya. Karena apa? Karena kitanya ujaran kebencian. Tadinya cuma fokusnya ke satu, jadi kemana-mana. Akhirnya babak belur semuanya. Salah, iya salah. Betul memang mereka melakukan tindakan semena-mena, baik anggota yang di atasnya atau beberapa oknum, betul mereka salah. Tapi cara kita yang seperti itu juga tidak menyelesaikan masalah kok. Yang kerja bingung mau berangkat apa, yang dagang bingung. Kenapa kita santai-santai aja, Cing, di sini? Karena kita enggak kena dampak. Coba kerusuhan sampai sepatan, emang Cang Haji Oni enggak ketar-ketir, tokonya bakal dijarah, ketar-ketir sama. Kalau sampai sini kita santai-santai aja ketawa ngakak, hahaha, karena di Jakarta terjadinya, bukan di sini. Jadi saya menghimbau sama-sama kita jaga, karena kalau terjadi kerusuhan fatal, yang susah kita juga, rugi semua entarnya. Ya udahlah, yuk kita adem-ademin. Kalau mau demo-demo, kalau mau usul-usul, tapi jangan berlaku anarkis, apalagi menjarah toko-toko, menjarah barang-barang dagangan yang bukan milik kita, sekalipun itu punya orang Cina. Ini yang lagi rame ini. Udah kalau punya orang Cina mah ambil aja katanya. Yang lagi rame nih, udah nggak apa-apa punya toko orang Cina mah ambil aja. Yang lagi rame begitu tuh. Iya, itu nantinya apa namanya? Itu nantinya ujung-ujungnya juga bakal kita juga yang kena. Dikiranya punya orang Cina halal kali kita ambil, enggak. Dalilnya dari mana? Enggak ada. Punya orang Cina halal kita ambil, enggak ada. Itu sesat, menyesatkan. Jadi yang masih pada muda-muda, yang masih pada segar-segar, yang bisa update di media sosial, yuk kita adem-ademin, jangan terpancing, apalagi sampai ikut ke sono, ngelemparin bom molotov, ngelemparin ini dan itu, karena itu tuh tindakan perusakan terhadap bumi. La tufsidu fil ard. Kita udah dirusak sama orang atas, masa kita ikutan ngerusak lagi? Jangan. Udah. Makanya yang harus kita pegang, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahyi mungkar bil ma'ruf. Jangan pakai amar ma'ruf bil ma'ruf, nahyi mungkar bil mungkar, wah agak beres. Ya. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahyi mungkar bil ma'ruf. Ya. Alam taro ilal mala'i min bani Israil, sadaqallahul azim.